Oke, kita berjumpa kembali pada video tutorial. Kali ini kita akan membahas mengenai DNS. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita sudah mencoba instalasi sistem operasinya, kita juga sudah mencoba mengkonfigurasi IP address-nya, kita juga sudah mencoba menghubungkan dengan repositori lokal. Nah, sekarang kita sudah mulai masuk ke bagian awal dari konfigurasi server. Dalam hal ini materinya adalah DNS. Kalau ada yang bertanya sebenarnya DNS itu apa sih seperti itu? Sebetulnya nggak terlalu rumit-rumit amat. Pada intinya seperti ini. Kalau Anda suka mengakses browser, lalu berselancar di dunia maya, kemudian berkunjung ke beberapa alamat website, itu yang Anda cari itu tentu adalah nama dari alamat websitenya. Misal, Anda ingin mencoba membaca berita di Detik, maka Anda mengetik detik.com, atau mungkin Anda ingin ke media sosial misalnya facebook.com. Nah, itu. Nah, alamat nama detik.com, facebook.com. Nah, itu bisa kita bagian dari pembuatan DNS. Gimana ya nyebutnya? Intinya gini, sebetulnya semua alamat di internet atau di jaringan itu semua menggunakan alamat IP. Alamat IP misalnya 192.168 dan sekian-sekian. Kelas A, B, ada IP public, ada IP private. Sederhananya gini, orang akan susah untuk menghafal alamat dengan penyebutan angka-angka dibandingkan dengan penyebutan nama. Jadi misalnya ini Anda ingin mengakses google.com, Anda tentu akan lebih hafal, lebih mudah, lebih ingat dengan mengetik google.com-nya. Nah, padahal google.com itu hanyalah sebuah sistem yang menghubungkan dengan URL, yaitu Uniform Resource Locator. Seperti itu. Nah, jadi alamat-alamat detik.com, kompas.com, facebook.com, google.com itu sebetulnya memiliki alamat IP address masing-masing. Nah, kalau kita kesulitan, tentu kita akan kesulitan dengan menghafal itu, maka dibuatlah DNS. Itu Domain Name Server. Apa ya kepanjangannya gimana? Domain Name Server apa Domain Name System? Panjangan DNS. Ya, Domain Name System. Nah, intinya gitu. Nah, jadi alamat-alamat yang mudah dibuat itu, ya tentu sebetulnya kalau secara real kita harus beli domain tersebut. Tapi kita dengan memanfaatkan sistem operasi Linux ini, Debian, kita bisa membuat semacam domain DNS tadi kita buat secara lokal seperti itu. Jadi bisa diakses secara lokal saja tapi tidak secara real public. Nah, nanti untuk pembahasan mengenai DNS itu nanti tinggal kalian baca di materi ajar aja yang nanti yang sudah atau akan saya share. Kali ini kita akan coba fokus mengkonfigurasi DNS itu sendiri. Oke, seperti biasa, Anda sudah berhadapan dengan terminal dari sistem operasi Linux. Kita login dengan root seperti itu. Passwordnya. Oke. Nah, sebelum memastikan gimana bahasa ini, sebelum kita memulai, kita pastikan dulu bahwa Debian kalian sudah terhubung dengan repositori lokal yang pada pembahasan sebelumnya juga sudah ada video tutorialnya. Siapa tahu masih belum terkoneksi,
akan menghambat proses instalasinya nanti. Perintahnya apa kemarin? apt min get update. Oke, seperti ini. Statusnya sudah terkoneksi dengan baik. Oke, di Linux kita dapat memanfaatkan aplikasi yang disebut dengan bin. Jadi aplikasi bin itu nanti kepanjangannya apa? Berkeley Internet Name. Nah, seperti itu. Nanti kalian bisa searching sendiri. Nanti ada juga bahan ajar yang saya berikan. Intinya dengan memanfaatkan aplikasi itu kita nanti bisa membuat nama domain sendiri. Seperti itu. Jadi nanti kita bisa bikin misalnya rashid.com, boleh. Rashid.sch ini boleh, atau nama anwar.com boleh, apa aja boleh, karena nanti kita masih buat ini secara lokal. Nah, aplikasi yang kita pakai nanti adalah bin 9. Nah, sebelum kita terlalu banyak bicara, nah ada baiknya kita langsung saja kepada pokok pembahasannya. Oke, pertama kita akan menyesuaikan dulu konfigurasi host dan hostname-nya. Materi langkah-langkah yang akan saya videokan ini bisa kalian juga dapatkan pada buku materi ajar dan tutorial yang sudah saya share sebelumnya. Oke, pertama kita edit dulu file host. Caranya pico/etc/host. Ingat ya, ada tambahan huruf S di ujungnya, HOSTS, enter. Oke, ini konfigurasi dasarnya. Kita akan mengedit ini. Jadi yang 127 Anda hapus jadi 192.168.46.2. Lalu yang di sini Anda ganti menjadi nama domainnya seperti ini. Nah, kalau ada yang bertanya mengapa IP-nya 192.168.562, mengapa namanya Rashid SYID, mengapa seperti ini? Nah, 192.168.562 ini kita ambil berdasarkan alamat IP dari Debian kita. Kemarin kita sudah edit dan kita konfigurasi alamat IP server kita adalah 192.168.56.2. Kemudian rashid.sch.id ini adalah nama domainnya. Nah, di sini kalian bebas mau berkreasi sebetulnya. Mau kalian tulis rashid.gagah boleh, anwar.com misalnya boleh, kemudian sahirul.ok boleh, kemudian Rashid min server ini nama hostnya, nama komputernya. Oke, kalau sudah simpan Ctrl O, enter, keluar Ctrl X. Setelah mengedit file host, kita edit lagi file hostname-nya. Kita tekan panah ke atas saja, host, seperti ini. Hapus huruf S-nya, tambahkan name, hostname. Nah, di sini Debian ada hapus jadi Rashid server. Simpan, Ctrl X. Nah, itu mengedit file host dan hostname sudah. Kemudian langkah berikutnya kita akan mengkonfigurasi domain. Maka kita memerlukan aplikasi bantu. Aplikasi utamanya di Debian itu adalah bin 9. Kita harus install dulu. Kita bersihkan. Perintahnya apt min get install bin 9. Nah, ini perintahnya seperti ini. apt min get install bin. Nah, ini kalau Anda ingin memudahkan sebetulnya cukup mengetik apt saja, seperti ini juga boleh. Ya, artinya kita akan menginstal aplikasi namanya bin 9. Seperti itu. Nanti kalau Anda enter, nanti akan muncul konfigurasi pertanyaan,
apakah ini ingin dieksekusi atau tidak, dilanjutkan atau tidak. Nah, seperti itu, jawabnya bisa yes, bisa no. Kalau ada jawab no, tentu instalasinya batal. Seperti itu. Karena kita ingin menginstal ya, maka tentu kita jawab yes. Tekan huruf Y, enter. Oke, proses instalasinya berjalan. Nah ini jika tidak dihubungkan dengan repo lokal, wah dijamin lama. Oke, sudah selesai. Proses instalasinya Debian sudah selesai. Instalasi Debian, instalasi aplikasinya. Nah, sekarang kita akan memasukkan nama kita tadi, Rashid.sh.id tadi, dengan alamat, wah ada apa itu? Ada suara WA masuk nampaknya. Dengan alamat 192.168.56 tadi. Jadi kita akan konfigurasi alamat tersebut ke dalam penamaan DNS-nya. Nah, perintah yang dipakai adalah kita akan mengedit file yang namanya named.conf.local co/etc/bin/named.conf.local seperti ini. Nah, ini adalah file standar kosongnya, nanti akan kita tambahkan. Jadi seperti ini. Ya. Kalau kita nih perhatikan dulu. File konfigurasi penamaannya itu diberi nama named.conf.local. Kalau Anda bertanya, itu kita tahu dari mana sih Pak namanya kok named dan seterusnya seperti itu? Nah, kalau Anda bingung, ada baiknya Anda belajar dulu satu-satu, bisa keluar nih. Kemarin kita sudah belajar perintah cd gitu ya, atau ls untuk melihat. Nah, coba di sini sudah tertulis ya, kalau kita ada baca di layar itu tertulis ada sisa yang tampilan tadi /etc/bin. /etc/bin, etc itu nama folder, bin subfolder, lalu nama file yang dikonfigurasi adalah named.conf.local. Nah, kalau Anda ingin melihat satu-satu sebetulnya Anda bisa lakukan cd spasi, kita ls dulu, lihat dulu listnya kosong, kita klik, kita kembalikan ke root dulu, cd spasi garis miring baru ls. Perhatikan itu ada yang tertulis etc. Nah, di situ ada ya. Maka kita akan masuk dulu ke etc. Caranya cd spasi etc. Nah, maka kita sudah berada di etc nih. Di dalam etc kita ls lagi. Tadi kita sudah install aplikasi namanya bin, maka di sini nanti harus ada folder namanya bin. Nah, itu ada tuh. Di bagian sebelah kiri, agak ke tengah, paling kiri. Nah, itu ada ketemu bin, bind. Nah, maka masuk lagi ke bin, cd spasi bind. Nah, kita sudah berada di bin. Lalu ls lagi, melihat isinya bin ini apa? Nah, ini kalau kalian bingung, bersihkan dulu layarnya, baru ls lagi. Nah, di dalam bin ini ada banyak tuh, bin K, db0, db127, db25, mt. Nah, di sini ada ketemu tuh named.conf, ada lagi named.conf.local. Nah, file itulah yang kita edit, lalu kita sesuaikan dengan konfigurasinya. Nah, kalau Anda sudah berada pada posisi /etc/bin, maka untuk mengetik file, mengedit file named-nya tidak perlu diketik panjang. Kalau tadi kan seperti ini. Mana tadi? Nah, ini Anda lakukan, mengetik panjang seperti ini. Kalau dengan perintah ini Anda bisa lakukan dari posisi direktori aktif dari mana saja boleh. Tapi di sini kan tertulis kita akan menggunakan aplikasi Pico untuk mengedit file yang terletak di folder etc, di folder bin dengan nama named.conf.local. Nah, permasalahan sekarang adalah Anda bisa lihat di sini, Anda ini sekarang sudah berada di etc bin, itu lihat tuh.
ada root @debian /etc/bin. Anda ini sekarang sudah aktif di etc bin. Maka kalau cara cepat cukup ketik pico spasi named titik crf seperti itu. Bisa langsung seperti ini. Anda tidak perlu mendefinisikan di mana letak foldernya, tapi langsung pico spasi nama filenya. Di enter, hasilnya sama. Nah, seperti ini. Oke, sekarang Anda arahkan ke paling bawah, lalu Anda tambahkan konfigurasi zone spasi tanda petik Rashid titik sch.id tanda petik spasi kurung kurawal buka. Ingat ya, ingat tanda petik yang ganda, bukan tanda petik seperti ini. Bukan yang begini. Itu namanya Anda mengetik dua karakter itu, petik tunggal, bukan. Tapi pakai yang petik yang langsung. Oke. Pastikan, jangan sampai salah. Lalu tekan tab saja di sini, baru Anda ketik file tanda petik /etc/bin /Rashid tanda petik titik koma, baru ke master titik koma, lalu di sini kurung kurawal tutup ya, kurung kurawal tutup titik koma, lalu masukkan lagi. Ini pendefinisian untuk nama domain Rashid sch.id. Nanti file ini akan kita konfigurasi di file yang namanya etc bin Rashid, ya. Jadi nama filenya Rashid. Kalau ada pusing nanti nama domainnya apa, samakan saja dengan ujungnya sini. Biar untuk memudahkan saja supaya ingat. Berikutnya Anda ketik lagi zone spasi, lalu Anda masukkan IP-nya 3 blok awal tapi dibalik. IP-nya tadi kan 192.168.56.2. Nah, Anda balik 3 blok awal, Anda balik. Kalau dibalik berarti ujungnya 3 blok awal 2.56.168 gitu kan, titik 192. Nah, karena ini blok pertama 192, blok kedua 16, blok ketiga, blok keempat. Karena yang diminta zona itu hanya 3 blok awal saja, maka titik 2 dihapus. Nah, jadi gini saja. 56.168.192, lalu titik in min a ddr titik arpa tanda petik spasi kurung kurawal buka, lalu tekan tab file tanda petik /etc/bin /db titik 192 tanda petik titik koma, enter, tipe master titik koma, lalu kurung kurawal tutup, lalu titik koma. Nah, perhatikan ya. Di sini nanti kita ini file named.conf ini file globalnya. Sementara nanti seperti kita sepakati di awal adalah domain dan IP itu saling berhubungan. Jadi kalau domainnya Rashid.sch.id, maka konfigurasi nama Rashid ini didefinisikan di file ini nanti. Didefinisikan di file ini. Nah, nama file Rashid itu berada di alamat IP sekian. Alamat IP-nya bloknya ini, seperti ini. Lalu didefinisikan nanti filenya di /etc/bin db192. Berarti nanti kita akan membuat file baru db192
dengan nama file satunya namanya Rashid. Sampai saat ini kalau Anda pusing, biarkan saja dulu pusingnya. Yang jelas nggak bikin kalian pingsan. Oke, perhatikan di sini. Ada kurung perawalnya, tanda petiknya, titik komanya, diperhatikan baik-baik. Jangan sampai salah. Kalau sudah, simpan dulu, Ctrl O, lalu keluar Ctrl X. Oke, perhatikan. Sekarang kita bersihkan layarnya, baru kita coba klik ls lagi tampilkan. Nah, kita sudah mengedit satu file namanya named.conf.local. Oke. Nah, lalu sekarang langkah berikutnya kita akan mengkopikan. Jadi enaknya di Linux ini sebetulnya kita cukup memanfaatkan file yang sudah ada, lalu kita gandakan dan hasil gandanya tadi kita edit dengan keperluan kita. Ada dua file nanti yang akan kita manfaatkan yang harus kita copy. Pertama ada file, di situ Anda lihat, Anda ketemu di layar itu ada tulisan db.local, db.local tulisan itu. Itu adalah file konfigurasi dasar yang sudah disediakan oleh Debian untuk pengenalan zonanya, dengan pengenalan zona untuk nama domainnya. Lalu ada lagi db127 di situ. Anda ketemu di situ db127. db127 itu untuk pengenalan alamat IP-nya. Nah, dengan memanfaatkan dua file itu, ya kita copy, jadi db.local tadi kita copy dengan nama Rashid, db127 nanti kita copy menjadi db192. Sesuai dengan yang ada di mana tadi, di sini tadi. Nah, di sini tadi kita sudah ingin membuat file ini nih. Nama Rashid ya dengan nama db192. Nah, seperti ini. Nah, di sini nama Rashid dan db192 itu kan belum ada tuh. Nah, sekarang kita copy. Kita copy dengan menggunakan perintah cp ya spasi db.local. Itu sumbernya ya, cp db.local. Jadi kalau lengkapnya nih, kalau diketik lengkapnya nih, diketik lengkap, itu perintahnya adalah sumbernya itu adalah copy, lalu path sumber, lalu nama file. Seperti itu. Itu konfigurasi dasarnya, spasi tujuannya kemana, path tujuan lalu nama file, seperti itu. Nah, berarti kita harus tahu dulu sumbernya di mana, nama filenya apa, lalu spasi ke copy kemana, nama file apa. Ini sama halnya kalau kalian ngopi file, kalau di explore itu kita ke my dokumen misalnya, klik my dokumen, kita nama filenya apa, kita klik kanan copy, lalu kita misal ke flash disk atau flash drive, copy, baru paste di flash drive. Klik kanan copy-nya itu perintahnya di sini, meletakkan di sumber tujuan, pastenya ini di sini. Nah, oke. Nah, dengan konsep seperti ini, nah sekarang kita lihat, kita akan mengcopy file namanya db.local. File db.local itu berada di folder etc bin. Nah, perintah lengkapnya itu seperti ini, cp spasi /etc /bin /db.local. Itu perintahnya, perintah lengkapnya. Karena kalian akan mengcopy file db.local yang sumbernya di etc di bin. Tapi sementara ini kalian sudah berada di status direktorinya /etc/bin. Maka sebetulnya perintahnya bisa cukup seperti ini saja. Ya, seperti itu ya. Nah, hanya saja biasanya nih ya, biasanya ini kebiasaan, kalau Anda terbiasa nanti seperti ini, nanti Anda suka lupa di mana sumber asal filenya. Jadi dibiasakan saja dari awal,
tulis saja lengkapnya seperti apa. Tapi kalau kalian sudah paham betul, sebetulnya cukup langsung cp spasi db titik lokal, tidak masalah. Nah, setelah kita tentukan nama file dan sumbernya, lalu kita tentukan tujuannya. Kemana kita akan mengcopy file db lokal itu? Nah, kita akan copy ke /etc juga, /bin juga, tapi dengan nama Rashid. Nah, seperti itu jadi perintahnya. Ya, seperti itu. Kalau sudah di enter. Tidak ada rasanya? Ya, tidak ada rasanya. Coba sekarang kita ketik ls. Nah, perhatikan, di bagian atas tadi belum ada nama Rashid. Nah, begitu habis di copy, di bawahnya, sekarang sudah muncul nama Rashid. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kalau sudah ada nama Rashid, oke, file yang berikutnya yang akan kita copy adalah db127, lalu kita copy menjadi nama db192. Pakai ini saja. Ini kita hapus db127, lalu di sini kita ganti menjadi db.192. Enter, kita ls lagi. Nah, sudah ada di situ Rashid dan juga sudah ada db192. Oke, pertama kita akan edit dulu nama file dari Rashidnya. Nah, ini file aslinya nih. Ini asli sumbernya seperti ini. Ini nanti kita konfigurasi beberapa. Oke, pertama localhost. Ya, localhostnya Anda akan hapus jadi rashid.sch.id, lalu root localhost juga rashid.sch.id. Kemudian baru di bawahnya add in ls localhost ganti jadi terus rashid ch.id, lalu ini ls ini name server, baru a ini adalah record. Oke, ganti menjadi alamat IP kalian 128.56.2. add in a, lalu tambahkan lagi add in bukan ini www in IP-nya itu. Untuk sementara tambahkan www saja satu dulu seperti itu. Jadi nanti pemahamannya seperti ini. Jikalau nanti ada yang mengakses dengan alamat rashid.sch.id, nanti diarahkan ke sini alamat ini. Pemahaman sederhananya gini. Misalnya Anda tinggal di perumahan. Ini kalau saya contohkan, saya tinggal di perumahan Artas, Bukit Temindung Indah. Nah, itu perumahan Artas itu luas sekali, ada banyak bloknya. Yang namanya Rashid pun juga beberapa orang. Tapi spesifikasi detailnya, misalnya Rashid yang dimaksud adalah Rashid yang beralamat di perumahan Bukit Temindung Indah dengan nomor rumah ini. Nah, seperti itu. Jadi walaupun nanti ketemu nama Rashid yang sama, tapi yang di alamat ini hanya tertentu saja. Nah, seperti itulah. Jadi ada alamat rumahnya dan ada nomor rumahnya. Jadi kalau namanya bisa saja sama, tapi kalau alamatnya juga tidak sama, pasti beda. Oke, kalau sudah simpan, lalu keluar, lalu sekarang edit lagi. Kalau tadi sudah Rashid, sekarang db192. Ini pembaliknya nih, pembalik. Jadi kalau tadi mengarahkan ke domain, sekarang dari mengarahkan ke alamat IP. Oke. Nah, kalau Anda bingung dengan videonya, Anda juga nanti bisa
membaca manual guide di modul yang sudah di copy. Oke, di sini. Oke. Add in. Add in NS. Mana. Oke. Lalu di sini ini hapus, hanya masukkan 2. Angka 2 ini dari mana? Ujung dari alamat IP-nya tadi. Sini. Oke, kalau sudah simpan Ctrl O, lalu keluar Ctrl X. Nah, jikalau sudah, maka langkah berikutnya kita akan restart service dari bin-nya. Perintahnya /etc/init.d/bin9 restart. Jadi kalau tadi menginstal tadi hanya bin, tapi kalau kita merestart service-nya, bin9-nya dimasukkan. Enter. Nah, kalau masih ada belum tertulis OK di situ, masih ada warna salah atau Anda cek lagi lah ada 3 file yang kita edit tadi, Anda cek isinya masing-masing. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian sekarang kita uji nih, hasil domain yang kita buat tadi sudah bisakah diakses atau tidak. Nah, file yang kita pakai adalah menggunakan perintah nslookup. Nah, hanya saja nslookup ini harus kalau di Debian versi 9 ke bawah, 8 ke bawah, itu file aplikasi nslookup-nya otomatis sudah ada include. Tapi pada Debian 9 dan 10 kita harus install secara terpisah. Jadi kita install dulu aplikasinya DNS util namanya. apt install DNS utils. Gini. Kenapa kalau ada yang bertanya, Pak kok ditambahin -y di ujungnya? Nah, itu fungsinya seperti ini tadi, supaya tidak perlu dikonfirmasi lagi yes no-nya. Jadi begitu di enter langsung, kalau yang biasa tadi ada install selalu ada muncul konfirmasi yes atau no. Nah, di sini sudah terinstall, baru kita bisa coba uji. Kita masukkan perintahnya nslookup spasi nama domainnya rahasia.sh. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, hasilnya sukses. Jadi, nama domainnya sudah ada, alamatnya juga sudah ada. Oke, jika ada pertanyaan, nanti kita bisa lanjut di forum diskusi saja. Oke, terima kasih.